Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1641 Serangan Balik Jadi. Kekuatan 40.000 kristal darah ditelan oleh Lin Bai. Meskipun semua orang melihat Lin Bai menyerap kekuatan kristal darah, tidak ada yang memperhatikan bagaimana Lin Bai menyerap kekuatan kristal darah. Jiwa pedang hitam sepanjang 1 inci di atas alis Lin Bai berkedip dan kemudian menghilang lagi diam-diam. Beberapa prajurit alam yang Shen ingin mengetahui rahasia Lin Bai, tetapi tidak menemukan apapun. Menelan jiwa pedang, dari kebangkitan Lin Bai hingga sekarang, total 3 cara untuk menggunakannya telah ditemukan. Tipe pertama, cahaya hitam yang menelan jiwa pedang terkondensasi di seluruh tubuh, dan hanya kekuatan samar yang muncul, dapat dengan mudah menyerap dan memurnikan sebagian energi dan darah, dan sulit ditemukan. Bahkan jika seseorang melihat sesuatu yang berbeda, mereka dapat berargumentasi bahwa mereka telah mempraktikkan teknik lain, atau mereka dapat menyembunyikannya dan mempersulit orang lain untuk mendeteksinya. Tipe kedua adalah yang digunakan Lin Bai barusan. Jiwa pedang pemakan sepanjang 1 inci terkondensasi di tengah alisnya. Pada saat ini, setengah dari kekuatan jiwa pedang pemakan dapat diberikan oleh Lin Bai, tetapi jika ada prajurit yang secara khusus mengincar roh iblis, kemungkinan besar kamu akan menemukannya. Pendekatan ini lebih berisiko. Tipe ketiga adalah menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menelan jiwa pedang akan muncul di atas kepalamu, menelan dunia dan menghancurkan segala sesuatu. Dengan metode penggunaan jiwa pedang ini, begitu jiwa pedang terungkap, kekuatan isapnya akan menelan segala sesuatu di dunia. Ketika dia berada di Sekte Lingjian Kerajaan Shenwu, Lin Bai pernah menunjukkan proses menelan sepenuhnya di depan Ling Tianzi. Roh pedang tidak hanya menakuti Ling Tianzi, tetapi juga membuat Lin Bai merasa kagum dan tidak berani menggunakannya lagi dengan mudah. Namun, roh seni bela diri seperti jiwa pedang yang memakan memiliki banyak kegunaan yang luar biasa, dan Lin Bai masih perlu menemukannya secara perlahan. Di masa lalu, Lin Bai juga secara paksa mengintegrasikan jiwa pedang yang memakan ke dalam senjata seni bela diri pamungkas untuk meningkatkan kekuatannya, tapi metode ini, Lin Bai masih merasa terlalu berisiko, jadi dia berhenti menggunakannya. Di bawah bendera hitam, ada 100.000 kristal darah, Lin Bai hanya mendapat 40.000, yang telah disempurnakan dengan jiwa pedang pemakan, memungkinkan budidaya Lin Bai untuk secara resmi menerobos dari kesempurnaan agung alam suci Yin ke alam Dewa Yang. Ketiga naga darah itu dimurnikan dan dimakan oleh Lin Bai. Tubuh Lin Bai dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang menakutkan, dan matanya dipenuhi dengan jejak ekstasi. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, tersenyum jahat, ternyata mengetahui bahwa orang-orang di alam Yang Shen adalah. Kekuatan kultivasi sebenarnya jauh lebih kuat daripada alam suci Yin. Tidak heran saya tidak dapat dengan mudah membunuh prajurit tingkat ketiga alam dewa yang dengan semua metode saya. Lin Bai percaya bahwa metodenya saat ini adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. 1 orang. Pedang iblis di tangan adalah senjata ajaib unik di negeri Lingnan. Pil ilahi 5 elemen memberi Lin Bai kekuatan tempur yang 5 kali lebih tinggi dari rekan-rekannya. Aoki Divine Thunder dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif, dengan kekuatan tak terbatas. Ilmu pedang Tongtian dapat menghabiskan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kultivasi. 7 langkah lautan darah menekan segala sesuatu di dunia. Ilmu pedang yang menelan matahari, bayangan pedang merobek langit. Pedang terbang itu bersinar, dan Hunyuan Qi menghancurkan kehampaan. Dia juga memiliki keterampilan seni bela diri tingkat raja, dan seni pedang satu kata, adalah kartu truf terkuatnya. Jika masih tidak berhasil, pedang Zuxian dapat membunuh para pahlawan dunia. Lin Bai telah menempuh perjalanan panjang, dan sekarang adalah saat dia berada dalam kondisi terkuatnya. Tetapi bahkan ketika Lin Bai berada dalam kondisi terkuatnya, masih sulit baginya untuk membunuh prajurit tingkat ketiga dari alam Yang Shen di alam Yin Sein. Lin Bai juga bingung sebelumnya, tetapi sekarang setelah Lin Bai menerobos ke Yang Shen dunia. Baru pada saat itulah Lin Bai merasakan bahwa ada perbedaan besar antara alam dewa Yang dan alam orang suci Yin. Lin Bai sekarang berdiri di sana, mengingat fluktuasi kekuatan alam dewa Yang di tubuhnya, wajahnya dipenuhi ekstasi. Lin Anyang dan Ling Luo telah menjarah banyak kristal darah saat ini. Ketika dia melihat Lin Bai, dia segera berkata, "Saudara muda Dongfang, jangan panik. Kakak senior Lin Luo dan saya di sini untuk membantu Anda." Ketika Lin Luo mendengar kata-kata Lin Anyang, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya kira itu tidak perlu." Lin Anyang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak senior Lin Luo, apa yang kamu katakan?" Lin Luo melihat ekspresi itu di wajah Lin Bai. Dengan ekspresi ekstasi, dia berkata dengan ringan, dengan platikodon yang rusak, "Saya khawatir akan sulit menemukan siapapun di sini yang bisa bertarung dengannya." Lin Anyang tertegun sejenak, melirik ke arah Ling Luo, lalu menatap Lin Bai. Pada saat ini, wajahnya merah, dan dia tertawa liar. Dia mengangkat matanya dan menatap Wei Tianjun dan Yan Tuo dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Yan Tuo."
Wei Tianjun, ambil pedangku. Lin Bai memegang pedang iblis, kekuatan konsepsi artistik tingkat ketiga meledak sepenuhnya. Lin Bai memotong udara dengan pedang, dan cahaya pedang dingin menembus kehampaan, dan langsung menuju ke depan untuk menimbulkan kekacauan. Saya baru saja menerobos ke alam Yangshen. Saya belum menstabilkan alam. Beraninya Anda datang dan membuat keributan. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wei Tianjun meraung dan segera mengambil langkah ke depan. Ribuan kekuatan spiritual melonjak di tangannya dan berubah menjadi segel kepalan tangan. Segel laut. Wei Tianjun mengertakkan gigi dan meninju Lin Bai. Hancurkan. Mata Lin Bai menusuk, dan dia menurunkan pedangnya. Cahaya pedang itu terbang di langit. Saat pedang itu mengenai bekas kepalan tangan di tangan Wei Tianjun, pedang itu hancur. Lalu dia menghempaskan Wei Tianjun dengan yang lain. Pedang. Puff. Cahaya pedang ini menembus perisai pertahanan Wei Tianjun, dan membuat lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya. Darah mengalir terus-menerus pada saat ini, dan ekspresinya bahkan pucat. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada jejak darah di matanya. Melihat Lin Bai dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Kamu baru saja menerobos ke alam Yangshen dan belum menggunakan teknik pedang Tongtian. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku begitu mudah hanya dengan satu pedang? Wei Tianjun jatuh ke tanah dan berkata tidak percaya. Ketika Yan Tuo melihat pemandangan ini, pupil matanya segera menyusut, dan senyuman dingin dan kejam muncul di sudut mulutnya. Ketika dia melihat ke arah Lin Baizi, matanya dingin, ini menarik, biarkan aku bertemu denganmu. Luo Tian segel tangan besar. Tubuh Yan Tuo bergoyang, berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke arah Lin Bai. Mata Lin Bai berkedip, dan sosoknya keluar seperti kilat, dia bertabrakan dengan Yan Tuo, dan segera terjadi tabrakan energi spiritual yang hebat di udara. Setelah tabrakan, Lin Bai dan Yan Tuo mundur 1000 meter. Setelah konfrontasi ini, rasa jijik di wajah Yan Tuo berangsur-angsur memudar. Dia menunduk dan melihat tinjunya berlumuran darah akibat tabrakan tadi. Tentu saja. Yan Tuo berkata dengan suara rendah dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kali ini, Yan Tuo tidak lagi membenci Lin Bai, bahkan ada sedikit rasa takut di wajahnya. Mencari kematian. Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia bergegas menuju Yan Tuo dengan pedang. Mata Yan Tuo menjadi gelap, dan napasnya segera melonjak, dan kabut hitam memenuhi langit. Melihat Lin Bai datang untuk membunuh dengan pedangnya, Yan Tuo mendengus dingin, dan gulungan kabut hitam keluar bersama sosoknya. Gemuruh. Yan Tuo dan Lin Bai bertabrakan dengan sengit di udara dengan telapak tangan mereka, dan kekuatan spiritual menakutkan lainnya bertabrakan dan menyebar. Kedua pertemuan ini berakhir seri, namun murid Yan Tuo bahkan lebih terkejut lagi, dia berada di puncak alam Yangshen tingkat ketiga, sementara Lin Bai baru saja menerobos ke Yangshen, dan alamnya belum stabil. Sebenarnya mampu terikat dengannya. Jika Lin Bai diizinkan menerobos ke alam Yangshen tingkat kedua, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di bawah alam Yangshen tingkat kelima yang akan menjadi lawannya? Tentu saja, kita tidak bisa mempertahankan orang ini. Mata Yan Tuo menjadi dingin, dan kekuatan di tubuhnya segera melonjak. Bab 1642 Semangat Bela Diri Tingkat Kaisar. Aula Yama. Seperti yang diharapkan, orang ini tidak dapat dipertahankan. Jika tidak, ketika dia besar nanti, saya khawatir Sekte Pedang Tongtian akan memiliki ahli pedang kedua. Yan Tuo berkata dengan dingin, pada saat itu, tidak akan ada tempat bagi kita di sana. Tanah Lingnan ini. Mata Yan Tuo menjadi dingin, dan kemarahan muncul. Segera, Yan Tuo menginjakkan kakinya di kehampaan, dan dunia segera bergetar hebat. Saya melihat kabut hitam di tubuh Yan Tuo terus mengembun di udara, dan istana hitam yang megah perlahan mengembun. Saat istana ini terkondensasi, kabut hitam bergulung di seluruh dunia, dan sepertinya ada ribuan hantu jahat yang berteriak dengan sedih di dalam kabut. Langit dan bumi berubah warna, dan sekelilingnya gelap. Hanya istana hitam itu yang memancarkan cahaya yang mencolok. Roh bela diri tingkat kaisar. Lin Bai tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi serius. Wei Tianjun, Mirong, dan Luo Yutong di samping semuanya tampak ngeri. Di luar 9 lingkaran badai terdapat para pejuang yang menyaksikan pertempuran, dan mereka bahkan berseru, itu adalah semangat bela diri Yan Tuo. Itu memang semangat bela diri Yan Tuo. Semangat bela diri tingkat kaisar Yan Tuo. Istana Yan Luo. Dikatakan bahwa roh bela diri Yan Tuo dapat mengendalikan hidup dan mati, dan dapat menentukan hidup dan mati para pejuang di dunia. Ya Tuhan, itu adalah roh bela diri tingkat kaisar. Di benua kuno, saya adalah takut roh bela diri tingkat kaisar dapat dianggap sebagai kebanggaan surga. Ayo! Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke istana Shenluo besar di atas kepala Yan Tuo dan berteriak kaget, terutama suara tangisan hantu dan lolongan serigala yang datang dari sana. Istana, sungguh mengerikan. Huff! Yan Tuo mendengus dingin, dan terbang ke istana dalam sekejap.
Lin Bai segera melihat ke arah Yan Tuo dan melihatnya terbang ke aula dan duduk di kursi besar berisi tulang di aula, dia memancarkan aura mendominasi dunia. Kamu semut fana, kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Yan Tuo Gao duduk di kursi dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Ketika dia berbicara, kekuatan tak terlihat mengelilingi Lin Bai, samar-samar sepertinya menarik jiwa Lin Bai keluar dari tubuhnya. Lin Bai panik dan buru-buru mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi pikirannya. Beraninya kamu tidak berlutut. Para hantu dan dewa mematuhi perintah, menahan jiwa orang ini, dan mengirimnya ke neraka tingkat 18. Yan Tuo menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan ekspresi galak di wajahnya. Segera setelah dia selesai berbicara, di salah satu aula Yama yang besar, sekelompok kabut hitam mengembun menjadi roh jahat yang ganas. Mereka semua membungkuk kepada Yan Tuo dan bergegas keluar dari aula Yama. Dunia segera berubah menjadi pemandangan seperti neraka. Tidak, Lin Bai diam-diam berteriak, tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat mundur. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, dan cakar tajam mereka sepertinya memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Potong! Lin Bai mengayunkan pedang iblis, dengan cahaya pedang yang luar biasa, dan menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dengan satu pedang jatuh, ratusan hantu jahat di depannya dipotong-potong dan berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di udara. Tapi hantu jahat yang bergegas keluar dari istana Yama saat ini tidak ada habisnya, dan mustahil bagi Lin Bai untuk membunuh mereka semua hanya dengan beberapa pedang. Aku sangat sedih. Datang dan tinggallah bersamaku, tolong, aku tidak ingin pergi ke neraka tingkat 18. Ketika hantu jahat ini bergegas mendekat, mereka menjerit dan merenggut jiwanya. Suara melolong menyedihkan bergema di telinga Lin Bai. Mendengar suara-suara tersebut, Lin Bai merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, wajahnya penuh amarah, dan ia sedikit marah. Diteriaki oleh suara-suara tersebut membuat Lin Bai tidak mampu melindungi pikirannya. Jika ia terguncang olehnya, saya khawatir pikiran Lin Bai akan hilang seketika. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan cahaya pedangnya ditembakkan satu demi satu, langsung membunuh roh jahat yang menyerang di depannya. Di aula Yama, kekuatan spiritual Yan Tuo bergerak, dan sebuah buku terbuka di depannya. Di atas buku itu, tidak ada apapun selain sebuah nama, yang secara bertahap terungkap. Nama yang terungkap di buku ini jelas, Dong Fang Bai. Dong Fang Bai, dikeluarkan dari buku kehidupan dan kematian. Yan Tuo menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memutar penanya, dan dengan lambaian berat, dia mencoret nama Dong Fang Bai, dan nama itu menghilang dari buku. Lin Bai melotot, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ketika nama itu menghilang dari buku hidup dan mati, jiwa Lin Bai sepertinya terluka parah. Lin Bai terluka parah dalam sekejap, dan setelah memuntahkan seteguk darah, tubuhnya jatuh ke tanah dari udara dalam sekejap. Panik. Lin Bai jatuh ke tanah, tidak bergerak, seolah dia sudah mati. Yan Tuo sedang duduk di istana Yama dan melihat Lin Bai jatuh dari udara. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, tidak ada yang bisa lepas dari buku kehidupan dan kematian. Akulah Tuhan Yama, bertanggung jawab atas hidup dan mati. Semangat bela diri saya dapat menentukan hidup dan mati di dunia. Kata Yan Tuo sambil tersenyum dingin. Wei Tianjun, Mirong, dan Luo Yutong mau tidak mau membuat ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat Yan Tuo menghapus namanya dengan satu goresan pena, dan mereka memandang Yan Tuo dengan sedikit ketakutan. Roh bela diri tingkat Kaisar Yan Tuo, Istana Yama, sungguh aneh, dapat membunuh orang tanpa terlihat. Orang yang telah menyinggung Yan Tuo berkali-kali, saya khawatir mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Semangat bela diri Yan Tuo terlalu kuat. Hantu melolong di luar Istana Yama, tetapi hidup dan mati ditentukan di dalam Istana Yama. Semangat bela diri setingkat kaisar ini terlalu jahat. Di luar 9 lingkaran badai, tak terhitung jumlahnya para prajurit terkagum-kagum. Melihat Istana Yama yang berdiri megah di udara, mau tak mau dia terlihat terkejut. Saudara muda Dongfang, Lin Anyang dan Ling Luo terkejut saat melihat Lin Bai tergeletak di tanah dan buru-buru ingin pergi. Namun saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Lin Bai, yang semula tergeletak di tanah tak bergerak, sebenarnya perlahan bangkit. Dia mencibir dan berkata, sayang sekali. Hanya ada sedikit seni bela diri yang dapat menyerang jiwa di benua kuno ini. Semangat bela dirinya menyerang jiwa tanpa terlihat, yang sungguh menarik. Setelah Lin Bai bangkit dari tanah, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Jiwa bela diri tingkat Kaisar Yan Tuo, Aula Yama, bukanlah istana neraka Yama yang sebenarnya, tetapi metode rahasia jiwa bela dirinya tidak menyerang tubuh prajurit, tetapi jiwa prajurit. Anda tahu, di benua kuno, semua seni bela diri yang menyerang tubuh dapat dipertahankan dengan harta karun, tetapi hanya ada sedikit teknik rahasia yang dapat menyerang jiwa di benua kuno ini. Oleh karena itu, setiap metode rahasia yang dapat menyerang jiwa dianggap sebagai metode rahasia unik di benua kuno.
Dan jiwa bela diri Yan Tuo adalah jiwa penyerang. Buku kehidupan dan kematian di Aula Yama adalah pengungkapan metode rahasia Yama Tuo. Kamu belum mati. Yan Tuo berteriak di Istana Yama. Segera, kekuatan spiritual Yan Tuo bergerak, dan buku kehidupan dan kematian dibuka kembali. 3 kata, Dong Fang Bai, tiba-tiba muncul lagi di sana, wajah Yan Tuo penuh amarah, dan dia menulis lagi. Pada saat ini, Lin Bai menggenggam pedang iblis dengan erat, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas menuju Istana Yama, matanya bersinar dengan cahaya dingin, bahkan Raja Neraka tidak akan berani memutuskan hidup dan matiku dengan mudah. Dong Fang Bai, Yan Tuo, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memutuskan hidup dan matiku, Dong Fang Bai. Su Xian. Lin Bai bergegas menuju Istana Yama, dengan kekuatan 3 konsepsi artistik di sekujur tubuhnya, mengembun dengan gila-gilaan, dengan pedang yang mengejutkan dunia dan para dewa. Dengan ketajaman yang tak tertandingi, dia menebas dengan satu pedang. Bab 1643 Kematian Yan Tuo. Konsepsi artistik tentang pembunuhan, konsepsi artistik aurora, dan konsepsi artistik hujan lebat. Ketiga konsepsi artistik tersebut terintegrasi dengan sempurna dalam tubuh Lin Bai, dan ujung luarnya dipotong dari pedang iblis. Gemuruh. Pedang ditebas, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi membelah Istana Shenluo menjadi 2 bagian. Pisahkan Istana Yama dengan satu pedang. Cahaya pedang jatuh tak terhentikan, dan Istana Yama yang besar dipotong langsung darinya, berubah menjadi asap hitam tak berujung dan menghilang. Yan Tuo di dalam bahkan memuntahkan seteguk darah, dan ditebas oleh Lin Bai dan terbang lebih dari 1000 meter jauhnya. Sebelum mendarat di tanah. Saat ini, ekspresinya penuh kepanikan. Kamu, puff. Setelah mendarat, Yan Tuo ingin berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah muncrat dari tenggorokannya. Lin Bai memegang pedangnya dan berjalan menuju Yan Tuo selangkah demi selangkah, ekspresinya menjadi dingin. Aku, Dong Fang Bai, telah terbang ke langit sepanjang hidupku. Aku lebih banyak berurusan dengan Raja Neraka daripada kamu. Saya, Dong Fang Bai, mengalami pertemuan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya saya masuk ke Aula Neraka. Saya lebih akrab dengan pemandangan neraka daripada Anda. Apakah Raja Neraka yang tidak berani membunuh aku? Haha, dialah yang tidak berani membunuhku. Jika aku mati, aku akan pergi ke dunia bawah. Dunia bawah akan hancur karena amarahku. Lin Bai berjalan menuju Yan Tuo dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Semangat bela dirimu bagus, aku baru menerimanya dulu. Lin Bai melangkah maju dan mendatangi Yan Tuo. Yan Tuo meraung dengan marah, dengan seluruh kekuatannya melonjak, dia memukul Lin Bai dengan telapak tangan, segel tangan besar Luo Tian. Teknik rahasia Luo Tianzong untuk menekan sekte itu digunakan lagi, dan dia menyerang Lin Bai. Tapi sekarang Yan Tuo terluka parah. Pada saat ini, kekuatan segel tangan besar Luo Tian secara umum berkurang. Lin Bai dengan mudah menghancurkan segel tangan besar Luo Tian dengan satu pedang. Setelah menghancurkan segel tangan besar itu, Lin Bai bergegas ke sisi Yan Tuo. Yan Tuo tampak ngeri. Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Lin Bai tertawa garang, tangkap Tuhan. Di atas kepala Lin Bai, kabut melonjak, dan benang yang tak terhitung jumlahnya datang dari atas kepala Lin Bai. Itu terbang dan menembus dahi Yan Tuo. Ah, jeritan melengking keluar dari mulut Yan Tuo, dan ekspresinya menjadi berubah, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dan tepat setelah benang ini menembus alis Yan Tuo, di lapisan kabut di atas kepala Lin Bai, roh bela diri yang mirip dengan kuil Yama perlahan-lahan muncul. Setelah beberapa saat, benang itu ditarik dari tubuh Yan Tuo. Yan Tuo jatuh ke tanah, meringkuk menjadi bola, wajahnya pucat, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Lakukan padaku. Semangat bela diri saya. Apa? Mengapa saya tidak bisa merasakan semangat bela diri saya? Yan Tuo cemas sekarang, dia memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata. Alasan mengapa Yan Tuo bisa duduk di posisi prajurit tingkat monster sebagian besar karena dia memiliki roh bela diri tingkat kaisar, dan ini adalah roh bela diri yang dapat menyerang jiwa, yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa menjadi seorang jenius tingkat monster. Sekarang jiwa bela diri telah diambil, Yan Tuo, seorang jenius tingkat monster, tidak lagi ada hanya dalam nama. Saya tidak tahu bahwa Anda menggunakan jiwa bela diri Anda untuk merenggut nyawa banyak orang, tetapi pada saat ini saya juga membiarkan Anda merasakan sakitnya jiwa Anda dihancurkan oleh orang lain. Keluar, Yama Hall. Lin mata Bai berkilat, dingin, dan kabut hitam melonjak di atas kepala, mengembun menjadi istana megah. Itulah semangat bela diriku. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Yan Tuo berkata tidak percaya. Lin Bai berbalik dan terbang ke Aula Yama, duduk di kursi kerangka besar, menatap Yan Tuo dengan tegas, dan berkata dengan suara dingin, saya di sini, kalian manusia, cepat datang dan berlutut.
Lin Bai menggunakan spiritualnya kekuatan, sebuah buku muncul di depannya, ketika dia membalik halaman, kata, Yan Tuo, muncul di sana. Yan Tuo, dikeluarkan dari buku kehidupan dan kematian. Lin Bai melihat kata, Yan Tuo, di buku kehidupan dan kematian. Matanya bersinar, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi pena hakim, dan dia melakukan pukulan keras. Di buku hidup dan mati. Dengan suara mendesing, kata Yan Tuo dicoret oleh Lin Bai. Pada saat ini, Yan Tuo, yang sedang meringkuk di tanah di bawah, memandang Lin Bai di aula Yama dengan mata ngeri. Dia merasa seolah-olah jiwanya disambar petir yang menakutkan, dan dia langsung terlempar dari pelukannya. Pikiran. Mata Yan Tuo melebar dan dia melihat ke arah Yama Luodian, melihat bahwa dia adalah seorang roh bela diri, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh oleh roh bela dirinya sendiri. Kikiau Yan Tuo berdarah, dan dia menatap Yama Luodian dengan mata terbelalak, tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah tanpa nafas. Awalnya, Yan Tuo terluka parah saat Lin Bai membelah istana Yama dengan pedangnya barusan, tapi sekarang dia menderita pukulan dari jiwanya, menyebabkan dia segera mati. Di kota langit berbintang. Di aula utama istana Tuan Kota, wajah sesepuh Luo Tianzong berkedut keras pada saat ini, dia merasa ada sesuatu di tas penyimpanannya yang rusak tanpa terlihat. Tetua Sekte Luo Tian tampak ketakutan sejenak. Ekspresi ketakutannya diperhatikan oleh para tetua lainnya di aula, yang juga tampak terkejut. Mungkinkah seseorang di Luo Tianzong juga meninggal? Tetua dari Sekte Luo Tian mengeluarkan beberapa pecahan dari tas penyimpanannya dengan telapak tangan gemetar. Jika pecahan ini disatukan, seseorang dapat dengan jelas mengenali dua kata, Yan Tuo. Yan Tuo sudah mati. Di aula utama istana Tuan Kota, wajah para tetua dari 7 sekte utama dipenuhi dengan kesungguhan. Suasana membosankan selalu menyelimuti aula. Yan Tuo sudah mati. Lalu bagaimana mungkin Dong Fang Bai mengendalikan semangat bela diri Yan Tuo? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Yan Tuo bisa dibunuh oleh semangat bela dirinya sendiri? Di luar 9 lingkaran badai, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat ini, melihat Lin Bai duduk di aula Yama, ekspresi mereka penuh ketakutan dan kengerian. Wei Tianjun di bawah, matanya berubah, dan dia berkata dengan terkejut, semangat bela dirinya benar-benar dapat merampok semangat bela diri Yan Tuo. Saat Wei Tianjun melirik ke arah Wei Tianjun, Lin Bai juga melihat ke arah Wei Tianjun. Pada saat ini, Lin Bai membuka lembar hidup dan mati di depannya lagi, dan nama, Wei Tianjun, muncul di sana. Wei Tianjun. Dia akan dihapus jika dia hidup atau mati. Lin Bai mencoret nama Wei Tianjun lagi dengan satu pukulan. Puff. Saat Lin Bai mencoret nama Wei Tianjun, wajah Wei Tianjun menjadi pucat dengan cepat, dan sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya seperti bom, dia terus-menerus memuntahkan darah dan pupil matanya ketakutan. Saat ini, Wei Tianjun terluka parah. Serangan jiwa, ini memang istana neraka Yan Tuo. Wei Tianjun tampak pucat. Wei Tianjun terluka parah oleh serangan jiwa istana Yama. Lin Bai segera menunjuk ke arah Wei Tianjun dan berkata dengan suara dingin, semua hantu dan dewa mendengarkan perintah dan menahan orang ini. Wosh wosh. Di dalam aula Yama, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun, semburan angin gelap bergema dan menyebar, dan hantu jahat yang terbungkus asap hitam bergegas keluar dari aula Yama dan membunuh Wei Tianjun. Wei Tianjun tampak cemas dan bergerak untuk menghindari roh-roh jahat ini dengan cepat. Pada saat yang sama, segel tinju yang menakutkan terbentuk di tangannya, segel menjungkir balikkan langit. Segel menjungkir balikkan laut. Keterampilan rahasia yang suci sekte segel dilemparkan dari tangan Wei Tianjun. Setiap kali segel tinju dipukul, sekelompok hantu jahat akan terbunuh. Namun, ada lebih dari puluhan juta hantu jahat bergegas keluar dari aula Yama, dan Wei Tianjun dapat membunuh Mol. Saudara Wei Tianjun, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, Luo Yutong melihat bahwa Wei Tianjun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan segera terhuyung dan bergegas membantu Wei Tianjun. Bab 1644, semua dikalahkan. Wei Tianjun tampak panik. Pertama dia terluka parah oleh jiwa istana Yama, dan sekarang dia dikelilingi oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia berada dalam keadaan yang sangat malu dan berjuang dan mundur. Dong Fang Bai, aku akan bertarung denganmu. Semangat bela diri. Wei Tianjun meraung, dan roh bela diri muncul di atas kepalanya. Di atas kepala Wei Tianjun, kabut putih mengembun dan berubah menjadi 9 gunung yang memancarkan cahaya putih. Suara peri di sana sangat halus, seolah-olah dewa tinggal di antara mereka. Semangat bela diri Wei Tianjun. Semangat bela diri tingkat kaisar. 9 gunung abadi. Seorang prajurit mengenali semangat bela diri Wei Tianjun dan segera menjadi ngeri. Semangat bela diri terungkap, Wei Tianjun berdiri dengan bangga di depan 9 pegunungan abadi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih suci, seperti makhluk abadi yang dibuang ke bumi, matanya kosong, menatap dingin ke arah Lin Bai di Yama Aula.
Salah satunya adalah makhluk abadi yang diturunkan ke bumi. Salah satunya adalah Raja Neraka yang bersemayam di Aula Yama. Konfrontasi semacam ini membangkitkan kengerian banyak orang yang menyaksikan pertempuran tersebut. Menekan. Wei Tianjun meraung marah, melangkah maju, dan 9 gunung abadi menekan istana Yama Lin Bai. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan semua roh jahat yang diperbudak di istana Yama terbang masuk dan berkumpul di bawah 9 gunung abadi, mati-matian berusaha mengangkat 9 gunung abadi. Ya Tuhan, apakah ini duel antara roh bela diri? Keduanya adalah roh bela diri tingkat kaisar, istana Yama vs 9 pegunungan abadi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di luar 9 lingkaran badai berseru. Kakak senior Wei Tianjun, biarkan aku membantumu. Luo Yutong bergoyang dan bergegas menuju Aula Yama. Bola roh bela diri muncul di atas kepala wanita itu. Ini adalah bunga teratai yang bergoyang tertiup angin. Semangat bela diri Luo Yutong. Xingchen Qinglian, prajurit tingkat surga kelas 9. Seru prajurit lainnya. Teratai hijau bintang muncul di atas kepala Luo Yutong, menyebabkan kekuatan di seluruh tubuh wanita itu melonjak lagi. Matanya bersinar dengan tatapan sedingin es, segel laut. Luo Yutong, diberkati oleh jiwa bela diri, memiliki kekuatan yang besar. Yang lebih luar biasa lagi, segel tinju ini meledak dan menyerang tanpa henti ke istana Yama. Pada saat yang sama, di arah lain, orang suci Mirong dari Sekte Luotian memasang ekspresi garang di wajahnya, dan roh bela diri muncul di atas kepalanya. Semangat bela diri kelas 9 tingkat surga Mirong. Jimat penekan iblis. Seorang prajurit melihat tanda yang diukir dengan pola spiritual mengambang di kabut hitam di atas kepala Mirong, dan segera berseru. Di Aula Yama, mata Lin Bai menjadi dingin, dan dia melangkah keluar aula dengan satu langkah. Pedang iblis memenuhi udara dengan cahaya mengerikan di tangannya, dan dia menebas ke depan dengan satu pedang. Pedang yang menciptakan dunia menghancurkan gunung dan sungai. Teknik rahasia jiwa bela diri. 9 gunung untuk menaklukkan dunia. Ketika Wei Tianjun melihat serangan pedang Lin Bai, dia segera mengertakkan giginya, dan dengan kekuatan yang luar biasa, 9 gunung peri tiba-tiba jatuh, dan kekuatan mengerikan menghancurkannya. Batal selapis demi selapis. Dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya di bawah gunung abadi 9 lapisan semuanya meratap dan menjerit, tubuh mereka meledak, berubah menjadi kabut hitam tebal, dan dengan cepat menghilang di udara. Dengan kekuatan untuk menekan dunia, gunung abadi 9 lapisan menekan menuju istana Yama dan di atas kepala Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat gelombang guntur yang tak berujung dan menumpuk di langit di atas istana Yama. Ketika Lin Bai berbalik, petir besar berkumpul dan berubah menjadi pedang guntur besar. Ilmu pedang Tian-Tian. Pedang guntur ilahi Aoki. Saat api merah memenuhi tubuh Lin Bai, pedang iblis menebas ke depan, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi membombardir, mengenai 9 makhluk abadi. Di atas gunung, gemuruh, suara yang menggemparkan bumi menyebar. 3 dari 9 gunung peri dipotong-potong oleh Lin Bai dengan satu pedang. Wei Tianjun sangat terkejut hingga dia muntah darah, terhuyung mundur, dan menjadi pucat. Dia segera mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Lin Bai dari kejauhan, dan meraung, metode rahasia roh bela diri. Yang abadi memandu jalan. Di salah satu dari 6 gunung abadi yang belum runtuh, sosok samar seorang lelaki tua muncul. Dia duduk bersila, mengulurkan jari tua, dan menunjuk sedikit ke arah Lin Bai. Ketika jari ini jatuh, semburan kekuatan menumpuk di kehampaan, menghancurkan langit dan menghancurkan kehampaan. Sebuah kekuatan besar meledak dari kehampaan dan menghantam Lin Bai. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan pedang terbang itu terbang seperti kilat dan guntur, dan kekuatan yang tak terhentikan mengenai jari ini. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pedang terbang itu menebas, langsung membunuh sosok buram lelaki tua itu, dan bahkan seketika menghancurkan 9 gunung peri dan menghilang ke dunia. Di saat yang sama, Wei Tianjun terus-menerus memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang mundur seolah-olah dieksekusi oleh Ling Qi, ia menghantam tanah dan darahnya mengalir ke danau kecil. Wei Tianjun, hilang. Lin Bai berdiri dengan bangga di atas Aula Yama dan melihat Wei Tianjun terbang mundur karena malu, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia terbang dengan pedang, berniat untuk mengakhiri hidup Wei Tianjun. Kakak senior Wei Tianjun. Ekspresi Luo Yutong berubah drastis. Segera, teratai hijau di langit berbintang di atas kepalanya berputar. Tangannya terus berputar, dan sebuah rune dengan kekuatan besar mengembun. Void Seal. Setelah serangkaian perubahan segel Luo Yutong, segel tinju dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia menyerang Lin Bai. Segel Void, segel ketiga dari teknik rahasia Sekte Segel Suci, sangat kuat dan juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Sejauh ini, Wei Tianjun belum sepenuhnya menguasainya, tetapi Luo Yutong sudah menguasainya. Segel Void meraung dan menyerang di depan Lin Bai. Kekuatan mengerikan menghancurkan kekosongan di sepanjang jalan dan menghancurkan segalanya. Hancurkan!
Lin Bai melotot, mengangkat pedang iblis, dan menyerang dengan keras dengan pedang tersebut. Ribuan bayangan pedang menghantam segel tinju besar seperti tetesan hujan, langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, setelah sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan segel tinju, Luo Yutong dipukuli dengan darah di sekujur tubuhnya, dia terbang mundur karena malu dan jatuh ke tanah dengan ekspresi pucat. Mantra menundukkan iblis. Semua dewa dan iblis dihancurkan. Pada saat ini, mata Mirong bersinar, dan roh bela diri di atas kepalanya terbang dengan sepotong teks emas, mengelilingi tubuh Lin Bai, dengan kekuatan transformasi, tarik kekuatan spiritual dan pikiran dari tubuh Lin Bai. Ada terlalu banyak kegelapan dan terlalu banyak sifat iblis di tubuhmu. Biarkan jimat ajaibku mengubahmu. Mirong mencibir. Pemilik jimat penakluk iblis memiliki kekuatan untuk memurnikan semua roh di dunia. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, prajurit manapun di bawah jimat penakluk iblis, mereka semua akan dimurnikan menjadi bola nanah dan darah. Ini adalah kegelapan yang tidak dapat kamu ubah. Lin Bai mengalihkan pandangannya, dan setelah melihat ke arah Mirong, jiwa pedang yang melahap melintas di antara alisnya, dan dia segera menggunakan teknik rahasia untuk melanggar larangan. Cahaya pedang hitam legam jatuh, memusnahkan semua jimat dan rune spiritual di sekitar Lin Bai, dan pedang ini menyerang tanpa henti di depan Mirong, menjatuhkannya. Wei Tianjun mengalahkan. Luo Yutong mengalahkan Mirong. Lalu dia kalah lagi. Saat itulah ketiga orang ini berada di puncaknya menggunakan seni bela diri, teknik rahasia, konsepsi artistik, dan rahasia sekte, dan dikalahkan langsung oleh Lin Bai. Saat adegan ini muncul, semua prajurit di luar 9 lingkaran badai memandang Lin Bai dengan kaget. Jika Dongfang Bai tumbuh besar, maka tanah Lingnan ini akan memiliki orang kuat lain yang dapat mengubah pola tanah Lingnan. Banyak prajurit berkata dengan ngeri. Mereka menatap Lin Bai, seolah-olah mereka melihat Lin Bai. Momen kapan dia akan mendominasi tanah Lingnan di masa depan. Bab 1645 Lin Bai dan Ye Jianjun. Orang yang mengubah lanskap Lingnan adalah gelar kehormatan yang mengacu pada monster tua terkuat yang berdiri di tanah Lingnan. 72 dinasti di Lingnan kuat dan berkuasa, dan situasi di mana 72 dinasti mengimbangi satu sama lain telah ada selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan jika beberapa dinasti jatuh, akan ada dinasti baru yang mengambil alih posisi dan wilayah mereka. Misalnya, kerajaan iblis Hanhai awalnya merupakan wilayah ras manusia dan disebut dinasti Hanhai. Tetapi setelah dinasti Hanhai dihancurkan oleh klan iblis mendirikan dinasti baru di wilayah ini. Pola ini tidak akan pernah berubah. Namun kini di negeri Lingnan, ada segelintir orang yang mampu mengubah pola 72 dinasti, bahkan menyatukan seluruh Lingnan. Orang seperti itu, orang kuat seperti itu, disebut orang yang bisa mengubah pola dinasti. Tanah Lingnan. Tetapi hanya ada sedikit orang kuat seperti ini di tanah Lingnan. Hanya ada beberapa orang, seperti penguasa kota-kota Zijin, ahli pedang dari sekte pedang Tongtian, tetua tertinggi dari sekte Sengyin, dan yang lama pria Guzu dari Jianlu. Keempat orang ini memiliki kekuatan untuk mengubah pola Lingnan. Namun sekarang, di alam rahasia 10.000 bintang, ketika para pejuang itu melihat Lin Bai pertama kali membunuh Yang Changdong, Yu Liang, dan Yan Tuo, lalu mengalahkan Wei Tianjun, Mirong, dan Luo Yutong, pandangan mereka terhadap Lin Bai berubah. Mereka bahkan percaya bahwa Lin Bai akan mampu mengubah pola Lingnan di masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa suatu hari nanti, Lin Bai akan menjadi ahli puncak di level yang sama dengan master pedang dari sekte pedang Tongtian, penguasa kota Zijin, penatua tertinggi dari sekte segel suci, dan patua Guzu. Orang sekuat itu bahkan dekat dengan dewa di tanah Lingnan saat ini. Ketika Wei Tianjun melihat Mirong dan Luo Yutong dikalahkan, dia langsung menjadi panik dan berkata dengan tergesa-gesa, adik perempuan Luo Yutong, Mirong, sekarang kita bukan tandingan Dongfang Bai. Mirong berkata dengan dingin, ya, dia membunuh setelah meninggalkan kakak senior Yan Tuo. Meskipun tempat ini adalah alam rahasia 10.000 bintang, sekte Luo Tian tidak akan menyerah. Kami akan pergi dari sini dan kembali ke Lingnan. Tentu saja, orang-orang kuat dari sekte tersebut akan mengambil tindakan untuk menanganinya. Bersamanya, Luo Yutong juga mengangguk diam-diam. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, ketika dia tumbuh menjadi master pedang dari sekte pedang Tongtian, saya khawatir satu orang dari sekte pedang Tongtian akan melakukannya ambil keputusan akhir di Lingnan. Ayo, pergi. Wei Tianjun mendengus dingin. Segera, Wei Tianjun, Luo Yutong, dan Mirong bangkit dari tanah dan melesat keluar dari 9 lingkaran badai dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Bai melihat ini dan mencibir, kamu ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan 3 lampu pedang menghantam punggung mereka bertiga secara bersamaan. Wajah Wei Tianjun bersinar,
dia mengertakkan giginya, mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan, menghancurkannya, dan kemudian menghilang langsung ke dalam lingkaran badai. Luo Yutong dan Mirong kemudian mengeluarkan jimat mereka dan menghilang. Jimat teleportasi hebat. Ketika Lin Bai melihatnya, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Jimat teleportasi hebat berasal dari Gunung Meteor Bintang Kiao. Ini adalah jimat ajaib yang dapat berteleportasi sejauh 100.000 mil dari udara tipis setelah dihancurkan. Namun, pembuatannya sangat rumit dan jarang terjadi di negeri Lingnan. Tanpa diduga, Wei Tianjun dan yang lainnya memiliki jimat seperti itu di tubuh mereka. Melihat Wei Tianjun dan yang lainnya menggunakan jimat bergerak untuk melarikan diri, Lin Bai bisa saja mengejar mereka dengan pedangnya, tetapi Lin Bai tidak melakukannya, malah dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bendera hitam. Di sana, Ye Jianjun berdiri di depan kerangka itu, mencoba mengulurkan tangan untuk mengambil tas penyimpanan di kerangka itu. Ye Jianjun. Mata Lin Bai memerah. Dia kembali ke istana Yama dan membuka buku kehidupan dan kematian. Nama Ye Jianjun muncul di sana. Pada saat ini, Ye Jianjun, yang berdiri di atas bendera hitam, melihat wajahnya. Dia sepertinya merasakan kekuatan yang menguncinya tanpa terlihat. Kemudian, ekspresi Ye Jianjun berubah secara mengerikan, dan dia memuntahkan seteguk darah, miliknya ekspresi sedih. Jiwanya disambar petir pada saat itu, dan rasa sakit yang merobek muncul dari jiwanya. Ye Jianjun membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dia menundukkan kepalanya dan melihat istana Shenluo di bawah bendera hitam, dengan tatapan dingin di matanya. Di aula neraka, Lin Bai duduk di kursi kerangka dan menatap Ye Jianjun dengan dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Dongfang Bai masih ingin melawan Ye Jianjun. Sayangku, mungkinkah Dongfang Bai ingin menyiksa prajurit tingkat putra suci dari 7 sekte besar satu persatu? 9 lingkaran badai di luar para prajurit yang melihat Wei Tianjun dan yang lainnya menggunakan jimat teleportasi hebat untuk melarikan diri akan mengira bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai akan mengambil tindakan terhadap Ye Jianjun sebelum dia bisa mengambil nafas. Saudara muda Dongfang Bai, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu menyerangku? Ye Jianjun berdiri dengan bangga di atas awan. Pada saat ini, dia sedikit menarik kembali telapak tangan yang diulurkannya ke arah tas penyimpanan di kerangka dia kembali, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, sedikit niat membunuh yang dingin bersinar di matanya. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Hahaha. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, Ye Jianjun. Saya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yan Tuo dan yang lainnya. Saya bisa membunuh mereka, dan tentu saja saya bisa membunuh kamu. Meskipun Lin Bai tidak. Dia dengan jelas mengungkapkan kebenciannya terhadap Ye Jianjun, tetapi begitu Lin Bai membuka mulutnya, Ye Jianjun melihat bahwa Lin Bai memiliki kebencian yang kuat padanya. Semakin Anda menutupinya, semakin banyak kebenarannya. Ketika Lin Anyang dan Ling Luo melihat Lin Bai mengambil tindakan terhadap Ye Jianjun, mereka segera berseru, saudara muda Dongfang, apa yang kamu lakukan? Ling Luo terkejut lagi dan lagi. Dia tidak menyangka Lin Bai akan mengambil tindakan terhadap Ye Jianjun. Ye Jianjun perlahan turun dari kerangka, menatap Lin Bai, dan berkata dengan tenang, saat pertama kali melihatmu, aku merasakan perasaan yang familiar. Lalu, aku mengirim seseorang untuk memeriksamu. Kamu tampak seperti sebuah misteri di layar tanah Lingnan. Setelah kamu menjadi jenius tingkat monster di kota Zijin, kamu langsung bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian tanpa banyak berpikir. Bahkan jika kamu ditangkap dan dikirim ke kerajaan monster laut luas. Tapi kamu masih kembali. Saat aku melihatmu di perjamuan di mana kamu mengambil alih Tuan Pedang Muda, aku tahu bahwa cepat atau lambat kita akan bertengkar. Pada saat itu, aku tahu. Kamu untukku. Ayo. Anda datang ke Sekte Pedang Tongtian bukan karena ini adalah Sekte Budidaya Pedang, atau karena warisan dan penciptaan Sekte Pedang Tongtian. Anda datang ke sini untuk saya, kan? Tetapi saya tidak melakukan semua hal ini. Saya tidak melakukan hal-hal ini. Tidak peduli, lagi pula, kamu tidak mengambil tindakan terhadapku. Tetapi, setelah tiba di alam rahasia 10.000 bintang, ketika kita saling memandang dari jarak 10.000 meter dari 9 lingkaran badai, pada saat itu saat aku melihat niat membunuh di matamu. Dan kebencian. Ye Jianjun berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Lin Bai sedang duduk di aula neraka, masih dengan cibiran di bibirnya, dan tidak membantah kata-kata Ye Jianjun. Apa? Kakak muda Dongfang Bai sebenarnya memiliki dendam terhadap Ye Jianjun. Lin Anyang dan Ling Luo sama-sama terkejut, dan kakak muda Dongfang Bai bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian hanya untuk menemukan Tuan Ye Jianjun. Ye Jianjun berdiri di depan Lin Bai, dia bertanya dengan dingin, sekarang Anda dan saya secara resmi bertemu di sini, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Lin Bai bertanya, pertanyaan apa? Ye Jianjun terdiam beberapa saat,
dengan tatapan dingin di matanya, siapa kamu? Dengan kata lain, apakah kamu pendekar pedang iblis dari Lingdong yang keluar dari neraka 9 meter tanpa mengalami kematian? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 1646 kamu. Apakah itu dia? Kamu. Apakah itu dia? Ye Jianjun menatap Lin Bai dan bertanya dengan dingin. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, jejak kekejaman melintas di matanya, matanya menyusut, dan tidak ada niat membunuh. Suara itu memenuhi udara dari dia. Lin Bai berkata dengan dingin, dia. Haha, Ye Jianjun, aku tidak tahu siapa dia yang ada di mulutmu. Lin Bai. Ye Jianjun meraung dengan ekspresi serius sebelum Lin Bai selesai berbicara. Itu sangat sengit dan dingin, matanya terbuka lebar, dan urat-urat muncul di dahinya. Dia hampir meneriakkan dua kata ini. Setelah Ye Jianjun selesai berteriak, ekspresinya dengan cepat kembali tenang, dan dia bertanya dengan ringan, apakah kamu dia? Lin Bai mendengar Ye Jianjun memanggil namanya. Meskipun dia terus tersenyum, matanya sedikit redup, dan dia bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu pikir aku akan menjadi Lin Bai yang kamu panggil aku? Ye Jianjun memandang dengan acuh tak acuh, karena selain dia, aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan hebat dan dapat membuat hal seperti itu. Dampak besar di Tanah Lingnan dalam waktu singkat. Ketenarannya. Saat itu, saya pergi ke Miracle Ridge dan menghabiskan bertahun-tahun kerja keras untuk mencapai posisi putra suci Miracle Ridge, tetapi itu hanya membutuhkan waktu dia kurang dari setahun untuk mencabut semua yang telah saya buat. Semua yang saya kembangkan. Bidak catur yang saya tinggalkan di Miracle Ridge. Ciptaan yang ingin saya capai di Miracle Ridge. Semua yang saya rencanakan dihancurkan oleh orang ini hanya dalam 1 tahun. Singkirkan. Ekspresi acuh tak acuh Ye Jianjun mulai berubah lagi, seolah-olah orang yang dia pikirkan saat ini bersumpah membencinya. Kata Ye Jianjun sambil melihat ekspresi wajah Lin Bai berubah. Tetapi ketika Ye Jianjun membicarakan hal ini, wajah Lin Bai tidak menunjukkan emosi kecuali cibiran, seolah dia sedang menunggu Ye Jianjun bercerita. Pria ini sangat luar biasa. Dari kota kecil tak dikenal di Lingdong, dari tempat sampah yang dibenci ribuan orang, dia selangkah demi selangkah mencapai puncak Lingdong dan mencapai puncak Miracle Ridge. Pria ini adalah seorang pendekar pedang. Xiu, legendanya masih beredar di negeri Lingdong. Hidupnya begitu legendaris. Mata Ye Jianjun setajam mata elang, menatap Lin Bai dan mengucapkan kata demi kata. Jika dia tidak mati, dalam 3 tahun terakhir sejak dia datang ke Lingnan, aku khawatir dia akan mencapai puncak Lingnan, kata Ye Jianjun sambil tersenyum masam. Lin Bai tersenyum dingin dan menatap Ye Jianjun. Ekspresi Lin Bai tidak berubah sama sekali saat dia mendengarkan Ye Jianjun berbicara tentang masa lalunya. Ketika Lin Anyang mendengar ini, dia bertanya, Saudara Ye Jianjun, kultivator pedang yang Anda sebutkan sangat luar biasa, lalu mengapa dia mati? Dan mengapa dia mati? Ye Jianjun melirik Lin Anyang, dia terkekeh dan berkata, kami bersama-sama membunuhnya. Lin Anyang tertegun dan menatap Ye Jianjun. Bahkan Ling Luo menjadi tertarik saat ini dan menatap Ye Jianjun. Ye Jianjun terkekeh, bakat orang ini dalam ilmu pedang jarang terjadi bahkan di Dongzu, tapi dia tidak tahu bagaimana menahan ketajamannya. Dia telah memprovokasi terlalu banyak musuh. 3 tahun lalu, dalam pertempuran di Miracle Ridge, dia mati di tangan kita berenam. Sayang sekali. Tapi, saya sangat bahagia. Senyuman puas muncul di sudut bibir Ye Jianjun, di dunia ini, tidak ada yang lebih memuaskan daripada membunuh seorang jenius. Lin Anyang dan Ling Luo menyipitkan mata dan menatap Ye Jianjun dalam-dalam. Mereka belum pernah melihat Ye Jianjun terlihat begitu dingin dan kejam. Lin Bai terkekeh dan berkata, Ye Jianjun, kamu masih belum mengatakan. Kenapa dia mati? Kamu belum mengatakan bagaimana dia memprovokasi kalian berenam. Lin Bai berkata dengan ringan. Lin Anyang dan Ling Luo juga memandang Ye Jianjun dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Jianjun mendengar kata-kata Lin Bai, dia terdiam lama dan berkata dengan dingin, tentu saja, kamu masih tidak bisa menyembunyikannya. Jika kamu bukan dia, bagaimana kamu tahu penyebab kematiannya? Lin Bai berdiri dari aula Yama dan berkata, dia berkata dengan mata dingin, Ye Jianjun, beritahu aku. Mengapa kamu tidak terus berbicara? Ceritakan padaku semua hal tercela dan tidak tahu malu yang telah kalian berenam lakukan. Kalian berenam, kan? Dia adalah orang yang paling berkuasa di Tanah Lingnan. Semua orang sangat dihormati di 7 sekte besar dan 72 dinasti, tapi apa pendekatanmu? Jika kamu memiliki kemampuan, beritahu mereka hari ini. Katakan pada mereka, bagaimana kabarmu? Gunakan wanita hamil untuk memaksanya, dan akhirnya membunuh wanita dan anak malang itu. Katakan apa yang kamu katakan. Mata Lin Bai berubah menjadi merah darah, dan aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Konsepsi artistik pembunuhan berubah menjadi kabut berwarna merah darah,
mengelilingi Lin Bai. Mata Ye Jianjun berkedip tajam saat dia menatap Lin Bai, menunjukkan sedikit niat membunuh. Apa? Memerasnya dengan seorang wanita hamil. Dan akhirnya membunuh wanita ini. Lin Anyang memandang Ye Jianjun dengan tidak percaya ketika dia mendengar ini. Wajah Ling Luo menunjukkan rasa jijik, dan dia menatap Ye Jianjun dengan tatapan yang sedikit dingin. Ye Jianjun perlahan mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, menatap Lin Bai dan berkata, "Aku hanya ingin jawaban yang akurat, apakah kamu dia atau bukan?" Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat dan berkata dengan dingin, "Kapan kamu masuk neraka, kamu tentu akan tahu." Ye Jianjun berkata dengan dingin, "Kalau begitu tidak perlu bicara lebih banyak. Setelah aku menangkapmu hidup-hidup, secara alami aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan darimu." Ye Jianjun mengangkat kepalanya sedikit. Ujung pedang yang dingin dipenuhi dengan cahaya dingin, dan ketika diarahkan ke Lin Bai, niat membunuh yang mengerikan menyerbu ke arah Lin Bai seperti serigala, harimau, dan macan tutul. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Lin Bai memegang tangan sang jenderal dan menjabatnya dengan keras. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Jianjun, matanya merah. Pada saat ini, Lin Bai tampaknya telah berubah menjadi iblis yang haus darah. Ilmu pedang yang menelan matahari. Bunuh para dewa dengan satu pikiran. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Lin Bai bergerak dan terbang keluar dari istana Yama, dengan pedang terbang menemaninya, dan menikam Ye Jianjun dengan tak tertandingi ketajaman. Pergi. Dan pada saat yang sama, bayangan pedang tiba-tiba jatuh. Konsepsi artistik tentang pembunuhan, konsepsi artistik aurora, dan konsepsi artistik hujan lebat semuanya terungkap pada saat ini. Lin Bai menyerang Ye Jianjun dengan daya tembak penuh, dan setiap gerakan teknik pedangnya dengan kekuatan tak terbatas jatuh seperti kehancuran. Ruang kosong. Ye Jianjun berbalik dan menebas ke depan dengan pedangnya seperti mimpi, tebasan dewa angin. Ketika Ye Jianjun melihat Lin Bai datang untuk membunuh dengan pedangnya, matanya menjadi gelap, dan teknik pedang yang kuat keluar dari tangannya. Secara langsung memotong semua serangan Lin Bai, dan pada saat yang sama membuat Lin Bai terbang lebih dari 1000 meter, muntah darah. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat raja. 4 tebasan pedang ilahi. Mata Lin Anyang dan Ling Luo tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Tebasan 4 pedang ilahi adalah salah satu dari 9 seni bela diri tingkat raja dalam sekte pedang Tongtian. Tidak hanya Ye Jianjun Hui, tetapi juga Ling Luo dan Lin Anyang berlatih tebasan 4 pedang ilahi. Mereka sangat menyadari kekuatan tak terbatas dari tebasan ini. Teknik pedang, jadi tadi itu sebabnya dia sangat terkejut. Bab 1647 4 tebasan pedang ilahi. Kekuatan spiritual Ye Jianjun melonjak, dan siluet raksasa biru yang agung tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memegang pedang di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan setelah meraung, dia tiba-tiba menyerang dengan pedang. Kekuatan pedang ini bisa membuka dunia. Pedang itu jatuh, menghancurkan segalanya, menghancurkan 2 skill pedang Lin Bai, dan bahkan membuat pedang terbang itu terbang secara langsung. Puff! Setidaknya tubuh Lin Bai terbang terbalik, muntah darah, berdiri 1000 meter jauhnya, dan ketika dia mengangkat matanya untuk melihat Ye Jianjun, kegilaan di matanya masih tidak melemah sama sekali. Adik laki-laki Dongfang, hati-hati, ini adalah keterampilan bela diri tingkat raja, tebasan 4 pedang ilahi. Lin Anyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Bai. Wajah Ye Jianjun menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, tidak perlu mengingatkannya, dia pasti akan kalah hari ini. Tebasan Dewa Hujan. Ye Jianjun melangkah keluar dengan satu langkah, dan kekuatan spiritual yang keluar dari tubuhnya mengembun menjadi raksasa transparan, setinggi biasanya. Pedang itu mencapai dari atas dan jatuh dengan pedang yang tak terhentikan ke arah Lin Bai. Gemuruh. Pedang yang dilepaskan oleh raksasa di belakang Ye Jianjun hampir mencapai kekuatan untuk mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Ketika pedang itu jatuh, kekuatan mengerikan menghantam Lin Bai seperti menghancurkan kehampaan. Di bawah tekanan ini, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, mengangkat matanya dan menatap Ye Jianjun, dan meraung, satu pukulan horizontal. Pedang iblis itu menebas ke depan, dan kekuatan yang membuat jantung berdebar datang darinya. Pedang iblis dibunuh dari atas. Itu. Ling Luo memandang Lin Bai dengan heran, saudara muda Lin Anyang, apakah menurutmu rangkaian ilmu pedang ini sepertinya? Lin Anyang berkata dengan mata terbelalak, segel di guayongan langit apa yang belum dipahami siapapun selama bertahun-tahun. Teknik pedang satu kata. Ini juga keterampilan bela diri tingkat raja. Lin Anyang dan Ling Luo keduanya tampak terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Lin Bai benar-benar mengerti keterampilan bela diri tingkat raja. Ups! 2 sinar cahaya yang sangat menakutkan bertabrakan di udara dengan kecepatan tinggi, dan energi spiritual yang kuat bertabrakan dan meledak, menghancurkan beberapa sinar di sekitarnya, dan berubah menjadi badai dan terdorong keluar.
Ye Jianjun gagal mengalahkan Lin Bai dengan satu pedang, dan matanya dingin. Dia segera mengangkat pedangnya dan meraung, tebasan Dewa Petir. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, satu pukulan vertikal. Boom! Lin Bai dan Ye Jianjun meminum pil ajaib di tubuh mereka pada saat yang sama. Kekuatan pedang mencapai puncaknya, kekuatan dua set seni bela diri tingkat raja meledak sepenuhnya, dan kedua pedang itu bertabrakan lagi. Puff! Setelah tabrakan ini, tubuh Lin Bai terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia terhuyung ke tanah. Di tubuhnya, darah mewarnai pakaian putihnya menjadi merah, dan dia sangat malu. Bahkan mata Lin Bai hancur saat ini, seolah dia akan mati kapan saja. Ekspresi Ye Jianjun menjadi pucat dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Ketika dia melihat Lin Bai lagi, matanya dipenuhi darah. Segera, Ye Jianjun menghentakkan kakinya, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan hantu raksasa ungu mengembun dari belakang, mengangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi, Dian Sen Slash. Suara memekakkan telinga bergemuruh dari langit dan bumi. 4 tebasan pedang ilahi, tebasan ilahi angin, tebasan ilahi hujan, tebasan ilahi guntur, dan tebasan ilahi listrik. Masing-masing dari keempat jurus ini lebih kuat dari yang terakhir. Bila digunakan terus-menerus, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Satu secara horizontal dan satu secara vertikal. Lin Bai mengertakkan giginya dan menebas ke depan dengan pedang iblis. Kemudian pedang iblis itu naik ke langit lagi dan menebas dengan marah. Dua energi pedang, satu secara horizontal dan satu lagi secara vertikal, menyerang Ye Jianjun. Kekuatan 4 pedang ilahi dan teknik pedang satu kata meledak secara ekstrim di tangan Lin Bai dan Ye Jianjun. Sekarang kedua kekuatan yang bergejolak ini bertabrakan di udara, dan pemandangan apokaliptik mengejutkan dunia rahasia ribuan bintang. Niat pedang menakutkan yang meletus dari bawah bendera hitam menyapu ribuan mil, membuat semua prajurit di sini yang berada dalam badai niat pedang merasa merinding dan rambut mereka berdiri tegak. Suara keras menyebar dengan keras di udara. Setelah benturan kedua teknik pedang ini, Lin Bai merasa tubuhnya terkoyak. Saraf kuno, pinjamkan aku sedikit kekuatan. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah. Segera, kekuatan misterius melonjak keluar dari tubuh Lin Bai. Luka berdarah di tubuhnya sembuh dengan cepat pada saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura liar. Ketika kekuatan saraf kuno datang kepadanya, Lin Bai tidak takut dengan badai yang datang dari tabrakan tersebut, dia segera mengedipkan matanya, melangkah maju, bergegas ke dalam badai, dan membunuh Ye Jianjun. Pada saat ini, karena tabrakan puncak antara dua set seni bela diri tingkat raja, Ye Jianjun juga terluka parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan ekspresinya menjadi depresi. Sebelum Ye Jianjun sadar, dia mendengar suara gemuruh, Ye Jianjun. Ambil nyawamu. Ye Jianjun mendongak dengan ngeri, dan melihat Lin Bai bergegas keluar dari badai membawa sisa kekuatan dari dua set pedang. Pedang iblis membawa embun beku yang membekukan dunia dan menyerangnya. Puff! Pedang Lin Bai datang dengan ganas. Ye Jianjun memblokirnya dengan pedangnya, dan Lin Bai meraung, hentikan pertarungan. Bang! Terdengar suara tiupan, dan pedang di tangan Ye Jianjun dipotong oleh Lin Bai, dan pedang itu menembus dada Ye Jianjun. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Ye Jianjun, dan dia memukul dada Lin Bai dengan satu tangan, menjatuhkan Lin Bai. Keduanya terbang pada saat yang sama dan mendarat 100 meter jauhnya, tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Karena luka tidak akan sembuh di alam rahasia 10.000 bintang, darah yang mengalir keluar dari luka Ye Jianjun saat ini terus berubah menjadi kristal darah kecil. Tetapi karena Lin Bai memiliki saraf kuno, kemampuan penyembuhan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang keterlaluan, oleh karena itu, tidak ada luka di tubuhnya, tetapi luka dalam di tubuh Lin Bai sangat serius. Telapak tangan Ye Jianjun barusan menghancurkan separuh meridian Lin Bai, separuh tulangnya, dan hampir menghancurkan hati Lin Bai. Siapa yang menang? Lin Anyang dan Ling Luo memandang ke depan dalam keheningan. Ye Jianjun dan Lin Bai jatuh ke tanah, lalu mereka berdiri berbarengan. Haha, sayang sekali. Pedangmu hampir menembus hatiku. Sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan. Ye Jianjun melihat lubang darah di dadanya dengan cibiran di wajahnya. Lin Bai tersenyum lemah, kamu bahkan mematahkan pedangnya, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku sekarang? Pedang. Ye Jianjun melirik dengan jijik pada pedang yang telah dipatahkan Lin Bai menjadi dua bagian, dan mencibir, potongan ini tembaga dan besi tua layak menjadi pedangku, Ye Jianjun. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa pedang Ye Jianjunku. Ekspresi Ye Jianjun berubah muram, dan dia membuka tas penyimpanannya, memperlihatkan pedang merah dari bilah pedang berwarna telah diambil. Pedang iblis memang ada di tanganmu. Lin Bai langsung berkata dalam hatinya saat melihat pedang yang Ye Jianjun keluarkan dari tas penyimpanan. Meskipun aku belum mengendalikan pedang ini dan tidak bisa mengerahkan kekuatannya, itu sudah cukup untuk membunuhmu.
Ye Jianjun memegang pedang iblis dan bergegas maju dengan pedang. Pedang itu menebas dan menyerang Lin dengan kekuatan luar biasa yang menghancurkan semuanya putih. Hanya tebasan pedang biasa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari serangan 4 pedang ilahi. Pedang macam apa itu? Ini sama kuatnya dengan seni bela diri tingkat raja hanya dengan satu serangan. Seru Lin Anyang. Puff! Ye Jianjun menggunakan pedang iblis dan menjatuhkan Lin Bai dengan satu serangan. Di bawah pedang iblis, Lin Bai hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 1648 membunuh Ye Jianjun. Ye Jianjun benar. Bahkan jika ada segel pada pedang iblis saat ini, pedang ini adalah salah satu dari 10 senjata ajaib di benua kuno. Bahkan jika disegel, ketajamannya tidak dapat disaingi oleh senjata ekstrim biasa. Senjata seni bela diri. Lin Bai ditebas oleh pedang iblis dan terbang keluar, mendarat 1000 meter jauhnya. Ekspresinya pucat. Serangan pedang tadi meninggalkan bekas pedang yang tak terhapuskan di tubuh Lin Bai, memperlihatkan tulang putih yang padat. Lin Bai jatuh ke tanah dan terluka parah, sekarat. Ye Jianjun berjalan menuju Lin Bai sambil memegang pedang iblis di tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya padamu. Siapa kamu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memotong daging dan darahmu sedikit demi sedikit dengan satu pedang. Aku akan menyiksamu sampai mati. Jangan bilang padaku." Ye Jianjun meraung. Lin Bai tergeletak di tanah, terluka parah. Kekuatan spiritual dari pil ilahi 5 elemen di tubuhnya telah habis karena ilmu pedang Tongtian. Istana Yama menghilang di udara. Wajah Ye Jianjun penuh amarah, dan dia berjalan menuju Lin Bai, pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya pedang dingin. Melihat ke arah Ye Jianjun, melihat kemarahan di wajahnya. Adegan ini seperti adegan saat Lin Bai berada di Miracle Ridge, dia sangat lemah dan tidak berdaya, dia hanya bisa melihat Ye Suxin mati di depan matanya. Adegan ini sepertinya terjadi lagi. Apa yang dikatakan Ye Suxin kepadanya sebelum dia meninggal bergema di telinganya, hidup. Lin Bai, kamu harus hidup. Suxin, aku akan membalaskan dendammu. Lin Bai berbaring telentang. Di tanah, matanya merah darah, dan kekuatan liar mulai memenuhi tubuhnya. Dia meraung di dalam hatinya. Beri aku setengah dari kekuatan dewa raksasa. Mata Lin Bai merah darah, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Sekarang, pada saat ini, Lin Bai meminta kekuatan para dewa kuno. Di Miracle Ridge yang jauh, di tanah lemah di sebelah timur Ridge. Di medan perang Sekte Abadi Merah yang hancur, di Istana Penciptaan, seorang raksasa besar membuka matanya sedikit, dan matanya tampak seluas dan tak terbatas seperti langit berbintang. Raksasa ini tingginya sekitar 100 kaki, duduk bersila, dia tampak seperti gunung kekar. Di depan raksasa ini, ada seorang wanita cantik mengenakan jubah naga. Dia merasakan raksasa itu membuka matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Raksasa itu tertegun sejenak dan memalingkan matanya. Memandang ke alam rahasia dari 10.000 bintang melalui kehampaan, dan berkata dengan ringan, klon itu memintaku setengah dari kekuatan dewa raksasa. Wanita yang mengenakan jubah naga itu jelas-jelas adalah Bai Xiao Xiao. Dan raksasa ini jelas merupakan identitas asli Lin Bai. Setahun yang lalu, Lin Bai bertekad untuk berlatih saraf kuno dan ilmu pedang secara terpisah, jadi dia mengirim klonnya ke Lingnan untuk menjelajahi jejak 6 monster di Lingnan sambil berlatih ilmu pedang. Diri sejati Lin Bai tetap berada di Miracle Ridge, melatih saraf kuno siang dan malam. Pada saat yang sama, dia juga merawat mayat Miracle Ridge dan Ye Suxin, dan juga memikirkan masalah membalikkan formasi Yin dan Yang. Bai Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, apakah ada yang salah dengan klonnya? Lin Bai berkata dengan tenang, seharusnya, dia pasti memprovokasi musuh yang kuat. Bai Xiao Xiao bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin meminjam itu? Lin Bai mencibir, tentu saja. Boom rumble. Segera. Setelah Lin Bai selesai berbicara, tubuh besar yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Raksasa yang tingginya sekitar 100 kaki ini berdiri, dengan kegilaan di sekujur tubuhnya. Dengan aura biadab, dia melihat ke samping ke tanah Lingnan. Kekuatan dewa raksasa. Di atas alis Lin Bai, bintang ungu emas bersinar, dan kekuatan dewa kuno memenuhi udara. Di alam rahasia 10.000 bintang, Ye Jianjun berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah. Dia tidak lagi memiliki rasa takut di matanya, karena dia tahu bahwa Lin Bai tidak lagi menjadi ancaman baginya. Katakan atau tidak, Ye Jianjun bertanya dengan agresif. Lin Bai mengertakkan gigi dan berbaring di tanah, kemarahan terlihat di matanya. Pada saat ini, sebuah kekuatan disuntikkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan semua luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan meridian dan tulang di tubuh Lin Bai yang dihancurkan oleh Ye Jianjun pulih dengan cepat saat ini. Tubuh Lin Bai juga bertambah hingga 10 kaki saat ini. Hah! Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Ye Jianjun berubah karena terkejut. Lin Bai berdiri dari tanah,
tubuhnya setinggi 10 kaki dipenuhi dengan kekuatan kejam. Bagaimana ini mungkin? Bukankah luka di sini tidak dapat disembuhkan? Kata Ye Jianjun tidak percaya. Lin Bai, yang tingginya 10 kaki, memiliki ekspresi garang di wajahnya, seperti dewa yang mengaum, dia memelototi Ye Jianjun dan berkata, Ye Jianjun, tidakkah kamu ingin tahu identitasku? Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini. Lin Bai melangkah maju dengan tatapan menakutkan. Kekuatannya menyebar. Dengan langkah tiba-tiba, sebuah kaki besar jatuh dari atas kepala Ye Jianjun. 7 langkah di lautan darah. Setelah Lin Bai mengambil 7 langkah berturut-turut, Ye Jianjun memuntahkan darah dan melangkah mundur. Dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri dan menebas dengan pedang iblis di tangannya. Pedang iblis menebas dengan cahaya pedang yang tajam, merobek langit dan menyerang Lin Bai. Pedang ini hampir bisa membunuh orang kuat di alam Yang Shen tingkat ketiga secara instan. Namun, ketika pedang jatuh ke tubuh Lin Bai saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Pedang yang begitu menakutkan bahkan tidak membuat kulit Lin Bai retak. Ini tidak mungkin. Pedang iblis hampir tidak bisa menyakitimu. Bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Ye Jianjun berseru tak percaya, dan dalam ingatannya, pemandangan di Miracle Ridge tiba-tiba muncul. Ye Jianjun teringat adegan di Miracle Ridge di mana Lin Bai berubah menjadi 100 kaki, memegang garpu baja, dan tak terhentikan. Kamu memang, kata Ye Jianjun terkejut. Pada saat ini, Lin Bai bergegas ke depan dan meninju Ye Jianjun dengan keras. Dengan suara keras, tubuh Ye Jianjun terbang mundur ribuan meter seperti bola meriam. Dan sebelum Ye Jianjun mendarat, Lin Bai bergerak, melangkah maju untuk mengejar, dan meninju punggung Ye Jianjun lagi. Bang! 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 Serangkaian suara keras menyebar. Ye Jianjun dipukuli seperti bola karet di tangan Lin Bai. Setelah Lin Bai dengan marah meninjunya lebih dari 100 kali, semua tulang di tubuh Ye Jianjun berubah menjadi pecahan, dan semua meridian dipecah menjadi terak. Dia terbaring di tanah, sekarat, bahkan tanpa kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Hanya matanya yang menatap Lin Bai dengan heran. Kekuatan raksasa Lin Bai berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya menjadi ukuran aslinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Ye Jianjun dan mencibir, tidakkah kamu ingin tahu siapa aku? Lihat dengan jelas. Sedikit. Kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuh Lin Bai bersinar, dan teknik penyamaran hantu menghilang, memperlihatkan wajah asli Lin Bai. Tentu saja, itu kamu. Benar saja, kamu merangkak kembali dari neraka. Ye Jianjun menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dan senyuman gila muncul di sudut mulutnya. Mata Lin Bai berwarna merah darah dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Jianjun, kamu tidak akan sendirian di atas dunia bawah. Aku sudah mengirim Ye Feng Huo turun. Setelah kamu turun, berjalanlah lebih cepat dan mungkin kamu bisa menyusul Ye Feng Huo. Hantu. Yi keajaiban ekspresi wajah terjadi lagi, dan Lin Bai berubah menjadi wajah Dong Fang Bai. Pada saat ini, Lin Bai mengepalkan tinjunya, menatap kepala Ye Jianjun, dan meninjunya dengan marah. Bang! Kepala Ye Jianjun meledak seperti semangka. Hai Jianjun! Mati! Melihat tubuh Ye Jianjun, Lin Bai terdiam lama dan berkata dengan ringan, Susin, jangan khawatir, ini akan segera datang, masih ada 4 lagi. Bab 1649 Peta Berdarah. Saat Ye Jianjun dibunuh oleh Lin Bai di alam misterius 10.000 bintang. Di luar alam rahasia 10.000 bintang, di dunia yang luas, di gunung yang sepi di pegunungan yang luas, seorang pemuda tampan dengan alis tajam dan mata berbintang memutar alisnya dengan keras dan berkata dengan bingung, tubuh iblis sudah mati. Ya, tubuh iblis mana yang terbunuh? Itu, tubuh iblis dari Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Aneh, tubuh iblis itu seharusnya berada di alam rahasia 10.000 bintang di saat ini. Meskipun ada banyak master di sini, masih banyak yang memiliki keberanian untuk membayar harganya. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang mengambil tindakan terhadap Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Siapa yang akan membunuh iblisku tubuh? Pemuda ini jelas Ye Jianjun. Ye Jianjun melihat ke arah alam rahasia 10.000 bintang dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah saya memiliki tubuh iblis atau tidak. Tulangnya. Saat dia berbicara, Ye Jianjun langsung menuju ke Starry Sky City. Tubuh Ye Jianjun jatuh ke tanah dan dengan cepat menjadi dingin. Ye Jianjun datang ke alam rahasia 10.000 bintang demi kerangka itu. Saya tidak tahu asal-usul kerangka itu. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat kerangka di ujung bendera hitam, ekspresinya sedikit tersentuh. Setelah Lin Bai menarik pandangannya, dia melihat ke arah pedang iblis di samping Ye Jianjun, berjalan sedikit, mengambil pedang iblis, dan setelah melihatnya, dia berkata dengan ringan, Ye Jianjun telah belajar selama beberapa tahun, tapi dia masih belum membuka kunci pedang iblis. Tampaknya tidak mudah untuk membuka segel pedang iblis. Saudari Su mengatakan sebelumnya bahwa ada segel pada pedang iblis.
Membuka segel pertama akan cukup untuk mendominasi Dongsu. Membuka kunci segel akan cukup untuk mendominasi Dongsu. Segel kedua sudah cukup untuk membuat benua kuno bangga. Tapi tidak ada yang tahu berapa banyak lagi segel yang ada di pedang iblis. Lin Bai menatap dengan serius ke arah itu. Pedang iblis dan masukkan ke dalam tas penyimpanan. Tengah. Lin Anyang dan Ling Luo tampak ngeri setelah melihat Lin Bai membunuh Ye Jianjun. Ling Luo sedikit lebih baik. Setelah ekspresinya sedikit berubah, dia kembali tenang. Sebaliknya, Lin Anyang tampak ngeri dan terkejut. Kakak senior Lin Anyang, kakak senior Ling Luo, terima kasih atas bantuan Anda barusan. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Ling Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak melakukan apapun untuk membantumu. Lin Anyang berkata dengan ekspresi serius, saudara muda Dongfang, jika kamu membunuh Ye Jianjun dan kembali ke sekte, kamu mungkin akan dihukum oleh sekte. Lin Bai terkekeh pelan. Berkata, saya siap secara mental. Selain itu, saya punya alasan untuk membunuh Ye Jianjun. Lin Anyang dan Ling Luo keduanya mengangguk sedikit. Mereka bisa mengetahuinya dari percakapan antara Lin Bai dan Ye Jianjun barusan. Dongfang Bai merasa bahwa dia dan Ye Jianjun harus saling membunuh. Para pembudidaya pedang iblis di Lingdong yang disebutkan oleh Ye Jianjun terkait erat. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat kerangka itu, Ye Jianjun ada di sini, sepertinya dia ada di sini untuk kerangka ini. Ayo pergi dan lihat rahasia apa yang ada di kerangka ini. Lin Anyang dan Ling Luo mengangguk sedikit dan melangkah ke dalam langit. Sesampainya di depan kerangka itu, Lin Bai mengulurkan tangan dan melepas tas penyimpanan dari pinggang kerangka itu. Tas penyimpanan ini sudah ternoda karat, dan memiliki suasana perubahan waktu yang kuat, di bawah korosi waktu, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dan ketika Lin Bai melepas tas penyimpanan dan membukanya, lampu merah melonjak ke langit. Di atas bendera hitam, lampu merah di langit bersatu, membentuk peta besar. Dan di dalam tas penyimpanan, setelah peta muncul, tas penyimpanan itu hancur, berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke tangan Lin Bai. Lin Bai, Lin Anyang dan Ling Luo semua melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke peta berwarna merah darah yang muncul di atas langit. Ada sebuah titik yang ditandai di atasnya, yang menarik perhatian khusus. Sepertinya ini peta. Lin Anyang berkata, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata, hanya ada gunung dan sungai di peta ini, tetapi tidak ada dinasti. Saya tidak tahu dinasti mana dalam 72 dinasti ini. Petanya. Kakak senior Ling Luo, dapatkah Anda mengidentifikasi dinasti mana yang dimiliki peta ini? Lin Anyang bertanya. Ling Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, putra mahkota dinasti Litian, bahkan tidak tahu peta dinasti mana ini. Dan saya tinggal sendirian di sekte pedang Tongtian dan bahkan jarang pergi ke dinasti Litian. Bagaimana bisa? Saya mungkin tahu ini. Ini adalah peta dinasti itu. Lin Anyang mengangguk diam-diam dan memandang Lin Bai. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, kakak senior Lin Anyang, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga tidak tahu. Meskipun Lin Bai, Lin Anyang, dan Ling Luo tidak tahu peta dinasti mana yang dimiliki tempat ini. Untuk mereka bertiga diam-diam aku akan dengan tegas mencatat rute peta ini di hatiku. Benda apa yang muncul di bendera hitam itu? Sepertinya itu sebuah peta. Dari dinasti mana? Apakah ada harta karun di peta ini? Kini para prajurit di luar 9 lingkaran badai melihat ke atas. Ingatlah peta di atas langit, dan bersiaplah untuk menjelajahinya setelah meninggalkan negeri misterius 10.000 bintang. Lin Bai berkata, saya hanya bisa menuliskan peta ini terlebih dahulu. Setelah meninggalkan alam rahasia 10.000 bintang, saya akan melihat peta Lingnan dan membuat perbandingan mendetail. Saya seharusnya bisa mengetahui peta dinasti mana itu. Lin Anyang berkata, tidak peduli dari dinasti mana peta ini berasal, tetapi jika peta ini sangat dihargai oleh tulang-tulang ini, pasti ada harta berharga di dalamnya. Lin Luo dan Lin Bai sangat setuju dengan kata-kata Lin Anyang. Saat ini, jika tidak ada harta karun penting di peta, harta itu tidak akan pernah disembunyikan di sini dengan mudah. Harta karun apa itu? Setelah Lin Bai dan yang lainnya menemukan dinasti ini, mereka harus pergi ke tempat persembunyian harta karun di peta dan membukanya untuk melihatnya sebelum mereka dapat memutuskan. Peta di langit hanya bertahan sebatang dupa, lalu menghilang. Karena banyak hal telah terjadi di sini, aku akan pergi dulu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Lin Anyang dan Ling Luo. Lin Anyang bertanya, saudara muda Dongfang, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Lin Bai berkata, 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong sedang melacak Kisuan. Di kota langit berbintang, Kisuanlah yang diam-diam membunuh 7 sekte utama. Murid, salahkan 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Sekarang mereka telah tiba di alam rahasia 10.000 bintang, mereka mengejar Kisuan. Tetapi saya merasa bahwa Kisuan adalah seorang sedikit aneh kali ini,
dan aku khawatir dengan 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Pembudidaya pedang bukan tandingannya, jadi dia harus mencari mereka sekarang. Lin Bai berkata dengan tenang. Baiklah, kakak muda Dongfang, ayo pergi dulu. Kakak senior Ling Luo dan aku akan melihat sekeliling sini untuk melihat apakah kita dapat menemukan tempat yang mirip dengan bendera hitam dan mengumpulkan beberapa kristal darah, kata Lin Anyang sambil tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk, melirik bendera hitam, dan akhirnya langsung pergi. Bendera hitam ini sudah lama ditanam di sini dan belum diambil, Lin Bai mungkin tidak bisa mengambilnya saat ini. Lin Bai berjalan keluar dari 9 lingkaran badai, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju ke kejauhan. Setelah Lin Bai pergi, di antara 9 lingkaran badai, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah murid sekte pedang Tongtian. Mereka berkata dengan dingin, sepertinya ada kejutan yang tidak terduga kali ini. Saya tidak hanya menemukan petanya. Saya juga menemukan pedang setan, salah satu dari 10 senjata ajaib terbaik. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pedang setan muncul di Lingdong 3 tahun lalu, dan kemudian menghilang lagi. Itu sebenarnya diperoleh oleh Ye Jianjun, dan sekarang jatuh ke tangan Lin Bai. Lebih dari 20 murid sekte pedang Tongtian berkata sambil tersenyum dingin. Dan di antara lebih dari 20 orang, pemimpinnya jelas adalah Suizong. Di sebelah Suizong, seorang pria muda yang penuh dengan niat membunuh mengertakkan gigi saat dia melihat Lin Bai pergi dengan pedangnya. Suizong terkekeh dan berkata, Qisuan, kamu tidak dapat menahannya lagi. Qisuan berkata dengan mata dingin, saya tidak sabar untuk membunuh Dongfang Bai sekarang. Suizong terkekeh dan berkata, kalau begitu silakan. Karena sekarang bahwa pertanggungjawaban antara 7 sekte besar dan Bai Timur telah diselesaikan, inilah waktunya bagi kita di lembah 10.000 iblis untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dengan Bai Timur. Ayo, pergi, bunuh Oriental Bai. Suizong membawa ke-20 prajurit itu dan pergi segera ke sini. Mengejar Lin Bai. Bab 1650 lawan Qisuan lagi. Pedang Lin Bai terbang di udara, melewati hamparan luas tanah di wilayah misterius 10.000 bintang. Dia menyaksikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bola-bali antara langit dan bumi, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya tidak tahu apakah penggarap pedang Gunung Xiandong telah menemukan Qisuan. Akan lebih baik jika saya bisa menemukan Wei Tianjun dan yang lainnya dan membunuh mereka bersama-sama. Lin Bai berkata dengan ringan di dalam hatinya. Saat dia melaju kencang, ekspresi Lin Bai tiba-tiba membeku, dan dia melihat sedikit ke samping di belakangnya, dengan tatapan dingin di matanya, apakah seseorang mengikutiku? Lin Bai memikirkannya secara diam-diam. Dan melihat gunung gundul di depannya. Dari dia. Setelah mendarat, dia berbalik dan melihat ke arah para prajurit yang mengejarnya sambil tersenyum. Desir, desir, desir. Lusinan sosok muncul dari langit dan berdiri di depan gunung. Senior Suizong, saya bertanya-tanya mengapa Anda mengikuti saya. Lin Bai melihat bahwa di antara lebih dari 20 sosok, orang di tengah dikelilingi oleh bintang-bintang seperti bulan, dan itu jelas Suizong, dan dia tersenyum bertanya. Suizong tertawa kecil, Tuan Dongfang Bai Sao Jianzun, saya hanya menemani seseorang untuk menemukan Tuan Sao Jian. Lin Bai memandang Suizong dengan rasa ingin tahu dan bertanya, menemani seseorang untuk datang kepada saya. Siapa yang ingin menemukan saya? Haha, pedang Sao Guru akan mengetahuinya ketika dia melihatnya. Suizong terkekeh, melihat ke arah kerumunan, dan berteriak, Qisuan, Master Pedang Dongfang Bai Sao ada di sini, Anda dapat mengambil tindakan. Kerumunan itu bubar, dan seorang pria acak-acakan sangat marah. Seorang pria muda dengan mata merah berjalan ke depan dari belakang sekitar 20 orang, menatap Lin Bai dengan tajam, dengan tatapan tajam di matanya. Dong, Fang, Bai, Qisuan mengertakkan gigi dan meneriakkan 3 kata ini. Setiap kata dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang kuat, seolah dia ingin menghancurkan Lin Bai menjadi abu. Qisuan. Lin Bai memandang dengan dingin dan berkata dengan dingin, di kota langit berbintang, 7 murid sekte utama yang berperang melawan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong semuanya mati mendadak dalam semalam. Kamu dan Meng Chunruilah yang membuat bergerak tangan dan kakinya. Lin Bai bertanya dengan dingin. Qisuan berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka bahwa prajurit tingkat putra suci dari 7 sekte besar begitu tidak berguna. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, mereka bahkan tidak dapat berurusan dengan Anda. Tidak masalah. Pokoknya, hari ini kamu dan aku akan bertarung. Aku, Qisuan, pasti akan mengambil kembali semua yang kamu ambil dariku. Dongfang Bai, ayo cepat mati. Lengan Qisuan bergetar, dia mengepalkan tinjunya, menatap Lin Bai dan meraung. Lin Bai menghunus pedang iblisnya dan berkata dengan suara dingin, saya pikir bekas lukamu telah sembuh dan kamu telah melupakan rasa sakitnya. Lenganmu baru saja tumbuh, apakah kamu lupa menahannya? Diam, kamu, berani menyebutkannya lenganku.
Kamu sedang mencari kematian. Qisuan meraung, dan tiba-tiba dia mengambil langkah ke depan, lengannya bergetar, dan kekuatan yang menakutkan menghantam Lin Bai. Qisuan menyerang dengan pukulan, dan kekuatan besar datang seperti akhir dunia. Ekspresi Lin Bai berubah, dan dia buru-buru melompat dari gunung saat Lin Bai meninggalkan gunung, seluruh gunung tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Lin Bai melirik Sanshan Sater dengan ketakutan, menatap Qisuan dan berkata, kekuatan di tanganmu bukan milikmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dongfang Bai, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalas dendam kamu. Wajah Qisuan dipenuhi kegilaan, matanya merah darah, dia melambaikan tinjunya dan membunuh Lin Bai dengan kejam. Huff! Lin Bai mendengus dingin, dan tubuhnya melesat keluar seperti kilat, dan menyerang Qisuan dengan pedang cepat. Sentuhan. Saat ujung pedang bertabrakan dengan tinju Qisuan, kekuatan mengerikan di ujung tinju langsung menjatuhkan Lin Bai mundur 1000 meter. Pada saat ini, Lin Bai merasakan teror dari kekuatan itu. Ini bukan seperti kekuatan seorang pejuang, melainkan seperti kekuatan kasar dari klan iblis. Lin Bai berkata dalam-dalam. Melihat wajah pucat dan ekspresi serius Lin Bai, Qisuan tertawa keras, hahaha, Dongfang Bai, kamu tidak menyangka bahwa meskipun kamu memotong lenganku, aku mendapatkan lebih banyak kekuatan. Aku khawatir kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan berada di sini hari ini. Dongfang Bai, kamu pasti akan mati hari ini. Aku akan menggunakan tanganku untuk memelintirmu hidup-hidup. Qisuan tampak gila dan matanya merah. Sebagai dia membunuh Lin Bai, kekuatan mengerikan di lengannya melonjak ke langit, sekuat binatang raksasa yang membunuh Lin Bai. Meskipun kekuatan dalam lengan ini luar biasa, itu bukan milikmu sendiri. Dengan kekuatan eksternal seperti itu, bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk menantang langit, itu hanyalah sekejap. Tidak ada yang perlu diteriakkan. Wajah Lin Bai berubah menjadi keras, dan sosoknya berubah menjadi bayangan dan menyerang Qisuan. Qisuan, ketika aku memotong tanganmu di Gunung Dewa Bela Diri, aku hanya ingin memberimu pelajaran, tapi aku tidak berharap kamu menjadi keras kepala. Lin Bai tampak keras dan berkata dengan dingin, kalau begitu, aku akan memotong kedua lenganmu. Lengan sekali. Satu pukulan horizontal. Berdengung. Di atas langit, riak dimulai, riak kehampaan menyebar, dan cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi jatuh dari langit dan menghantam ki tubuh Xuan. Puff! Qisuan ditebas oleh pedang sampai dia muntah darah dan mundur dengan panik. Satu tongkat. Lin Bai mendengus dingin, dan segera menebas dengan pedangnya lagi. Qisuan terluka parah, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terbang dalam keadaan tercela. Satu secara horizontal dan satu secara vertikal. Mata Lin Bai sangat dingin, dan dua cahaya pedang melintasi langit, menebas ke arah tubuh Qisuan. Hanya embusan yang terdengar, dan lengan Qisuan dipotong oleh pedang Lin Bai lagi. Ah! Lenganku, lenganku! Qisuan berteriak berulang kali, melihat lengannya jatuh ke tanah, kegilaan dan darah di matanya menjadi lebih intens. Lin Bai berkata dengan tenang, Qisuan, kamu sudah memiliki bakat luar biasa. Jika kamu dapat menahan pikiranmu, kamu pasti akan dapat melakukan sesuatu yang hebat di masa depan. Potong tanganmu dan gunakan kesempatan dari Sekte Pedang Tongtian untuk mewujudkannya dalam waktu kurang dari sebulan. Kamu bisa menumbuhkan tanganmu lagi, jadi mengapa kamu perlu menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengambil lengan orang lain untuk mendapatkan kekuatan? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, diam, diam. Dongfang Bai, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu layak memberiku pelajaran. Qisuan meraung ke arah Lin Bai dengan marah, dan kemudian dia berkata kepada Suizong, Senior Suizong, bantu aku membunuhnya. Bantu aku membunuhnya. Selama Senior Suizong dapat membantuku membunuh Dongfang Bai, aku, Qisuan, akan mematuhi saran lembah 10.000 setan dan tidak pernah berpikir dua kali. Qisuan berlari ke Suizong dengan araut kegilaan di wajahnya, kata. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Qisuan, dia sedikit terkejut dan melihat ke arah Suizong, lembah 10.000 setan. Suizong mendengar Qisuan secara langsung melaporkan nama lembah 10.000 setan. Wajahnya juga sedikit dingin, tapi kemudian dia tersenyum sedikit, dia memandang Lin Bai dan berkata, karena aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Dongfang Bai, mari selesaikan perselisihan antara kamu dan lembah 10.000 setan hari ini. Lin Bai melihatnya dengan dingin. Mata Suizong berkilat dan dia berkata dengan dingin, pembudidaya pedang di kota Zuxian itu, kan? Suizong terkekeh dan berkata, saya tidak menyangka Lin An yang sudah lama tiba di kota Zuxian. Lalu, bersembunyi di diam-diam, aku membiarkanmu melarikan diri. Lin Bai berkata dengan dingin, jadi, di antara monster tua yang membunuhku di luar kota Haiji, kamu juga. Suizong berkata dengan dingin, jika bukan karena itu, Gui Jing datang kepadamu tiba-tiba, dan kamu akan mati oleh pedangku hari itu.
Mata Lin Bai menjadi dingin ketika dia mendengar Suizong mengakui semuanya dengan belak-belakan. Mizuzuka pernah mencoba bunuh diri secara rahasia sebanyak 2 kali. Suatu ketika di kota Zuxian. Begitu berada di luar kota Haiji. Untuk Mizuka yang berpikir untuk membunuhnya siang dan malam, niat membunuh di hati Lin Bai berangsur-angsur menjadi lebih kuat.